washed. When Jesus washed. Oh, when he washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus He washed. washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya semangat ya mengerjakan ibadah. Nah, walaupun kita masih belum bisa bertemu langsung untuk sekolah minggu, bukan berarti kita gak malas-malas ibadahnya ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita akan sabtu terlebih dahulu. Sabtu dulu dimulai. Teman-teman, sebelum kita akan mulai ibadah, kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Semua nyanyi semangat ya, karena kita akan mengangkat nama Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan kiranya dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Teman-teman, sekarang kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan dengan serius ya, supaya nanti firman Tuhannya bisa kita terapkan lagi pas hari-hari. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu pujian lagi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan menceritakan firman Tuhan. Berkati juga kita agar mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya,
Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. jawab Ananias. Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merudingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian pada suatu malam, murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia.
Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sekarang kakak akan menayangkan satu buah video. Silakan adik-adik ditonton terlebih dahulu. Saulus bertobat. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Saulus. Saulus adalah pemimpin orang Yahudi dan ia sangat membenci pengikut Yesus. Dia lalu menangkap, menyiksa, dan memenjarakan orang percaya. Saulus lalu meminta izin imam besar untuk pergi ke Damsyik. Izinkan saya untuk pergi ke Damsyik untuk menangkap pengikut Yesus. Imam besar lalu menyetujui. Lalu Saulus berangkat ke Damsyik. Dalam perjalanan, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi Saulus. Saulus sangat takut dan ia jatuh ke tanah. Saulus lalu mendengar suara dari langit. Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Saulus sangat heran. Lalu ia berkata, Siapa engkau? Lalu suara itu menjawab, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke kota. Saulus pun bangkit, tapi matanya tak dapat melihat lagi. Teman-temannya lalu menuntun Saulus memasuki kota. 3 hari ia menjadi buta, dan 3 hari juga ia tak makan dan minum. Di kota Damsyik, ada seorang yang bernama Ananias. Ananias adalah pengikut Yesus. Pada suatu hari, ia mengalami penglihatan. Dalam penglihatannya, Tuhan berkata, Pergilah ke rumah Yudas dan temuilah Saulus. Tapi Ananias berkata, Tapi dia adalah orang jahat yang ingin membunuh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata, Pergilah, karena Saulus akan menjadi muridku untuk memberitakan Injil. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus yang sedang berdoa. Ia lalu menumpangkan tangan kepada Saulus, sehingga Saulus dapat melihat lagi. Saulus kemudian dibaptis, dan ia menjadi murid Yesus. Lalu ia makan dan minum. Nah, adik-adik, dari video yang tadi sudah adik-adik pasang, yang sudah adik-adik tonton, di situ adik-adik bisa belajar ya tentang kisahnya Saulus yang awalnya dia itu jahat dan hidupnya itu hitam seperti kotak ini, lalu berubah menjadi muridnya Tuhan, salah satu muridnya Tuhan, dan hidupnya putih seperti kertas ini. Nah, itu namanya apa sih Kak? Orang yang awalnya dia jahat lalu jadi baik, itu namanya adalah pertobatan, tobat. Nah, di situ kita bisa lihat kalau Saulus itu dia bertobat karena dia melihat kuasa dan kasih Tuhan yang nyata di hidupnya dia. Dia yang awalnya tuh kan awalnya dia yang nggak suka sama orang Kristen, dan ditangkap, dipenjara, lalu dia mau bunuh orang Kristen di Damsyik, tapi di perjalanan dia dibutakan oleh kuasa Tuhan, sehingga pada selama 3 hari itu dia nggak bisa melihat. Tapi karena dia melihat kuasa Tuhan yang nyata di hidupnya dia akhirnya mau bertobat, dia pun akhirnya juga mau menjadi murid Tuhan, dan
dia bisa melihat lagi. Lalu setelah dia bisa melihat, Saulus pun akhirnya dibaptiskan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana nih dengan adik-adik? Gimana sama adik-adik? Ada nggak di sini yang hidupnya masih nggak mau peduli sama sesama, yang nggak mau dengerin orang tua, yang nggak mau dengerin firman Tuhan? Mungkin di sini ada adik-adik yang kalau karena nggak belajar malamnya, terus pas ujian nyontek, atau enggak mungkin yang adik-adik balita yang nggak mau bagi-bagi hadiah mainannya ke saudara-saudaranya. Padahal kan kalau mainan sama saudara kan harus bagi-bagi ya. Coba deh kita refleksi bareng-bareng, kita pikir bareng-bareng, kira-kira kita sudah bertobat atau belum? Kita sudah minta maaf belum ke Tuhan tentang apa yang adik-adik udah perbuat? Coba adik-adik ingat-ingat lagi, kira-kira adik-adik selama ini udah ngapain aja ya? Kira-kira dosa-dosa apa ya yang sudah adik-adik lakukan, dan apa sih kira-kira dampaknya ke kehidupan adik-adik sehari-hari? Nah, kalau adik-adik sudah tahu, jangan lupa untuk berdoa, untuk minta ampun kepada Tuhan, dan juga mengakui kesalahan adik-adik di hadapan Tuhan. Dengan itu, Tuhan pasti akan mengampuni pertobatan adik-adik, asalkan adik-adik tetap serius ya. Asalkan adik-adik juga nggak mengulangin kesalahan yang sama, pasti Tuhan akan mengampuni adik-adik, supaya berkat yang adik-adik dapat dari Tuhan itu pun tetap ada. Adik-adik pun bisa menerima berkat dan kasih dari Tuhan. Kan kalau kita menerima berkat dari Tuhan kan pasti rasanya senang ya. Kita pasti senang kalau kita tuh dapat berkat dan kemuliaan daripada Tuhan. Nah, sekian untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk sekarang kita akan menutup firman ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini yang mengajarkan kami untuk bertobat, untuk mau mengakui kesalahan kami seperti Saulus ya Bapa. Kiranya apa yang hari ini firman ajarkan dapat mengajar adik-adik semua untuk mau mengakui kesalahan mereka, mau bertobat, dan mau kembali berada di jalan-Mu ya Bapa, supaya ke depannya adik-adik juga dapat menerima berkat dan juga kasih dan kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi
Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Wah, teman-teman, firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh kakak bagus banget ya. Wah, semoga firman Tuhan yang kasih tadi bisa kita terapkan lagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, mari kita angkat satu lagu pujian. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan, kami sudah boleh berkumpul bersama, kami boleh bernyanyi bersama, kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh hidup kami pada Tuhan. Secara khusus adik-adik yang hari ini mendengarkan firman, biarlah kami menjadi adik-adik yang taat dan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik yang saat ini sudah memulai kegiatan sekolah dan masih bersekolah secara online dari rumah masing-masing. Mari Tuhan memberkati segala hal yang dipakai oleh adik-adik untuk bersekolah, biarlah diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya sungguh ya Bapa bahwa masa depan adik-adik semuanya Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Berkati orang tua dari adik-adik sekolah minggu semuanya, berkat Tuhan melimpah sehingga damai sukacita yang daripada Tuhan juga melingkupi seluruh keluarga adik-adik sekolah minggu. Kami juga doakan kakak-kakak sekolah minggu dalam mempersiapkan ibadah secara online. Tuhan memberkati agar apapun yang dipersiapkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati persembahan syukur ini untuk dipakai memperluas kerajaan-Mu melalui pelayanan gereja-Mu. Dan kalau sebentar nanti Tuhan kami akan berkegiatan kembali, biarlah kami tidak mengakhiri ibadah ini dengan tangan hampa, tetapi kami boleh membawa berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus tinggal menyertai, memberkati adik-adik bersama orang tua, memberkati semua kakak sekolah minggu mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang ibadah kita sudah selesai. Semoga damai sejahtera menyertai teman-teman ya. Sehat selalu, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus washed